warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri dari kelas PPKN Indralaya Angkatan 2020. Video yang saya buat ini saya tujukan untuk memenuhi tugas media pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kurnisar SPD MH dan Ibu Mariani SPD MPD. Adapun kompetensi dasar dari media pembelajaran yang saya buat yaitu kompetensi dasar 3.6, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu setelah menyimak video pembelajaran yang disediakan guru, peserta didik dapat menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Yang kedua yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dan membaca berbagai literatur baik cetak maupun non-cetak, peserta didik dapat menganalisis upaya untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional dengan tepat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita silakan anak-anak sekalian untuk menyimak video pembelajaran yang Ibu sediakan. Silakan kalian cermati dan kalian pahami isi dari media pembelajaran yang Ibu sediakan. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Asri dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 bab 6. Pada bab 6 ini kita akan mempelajari mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagian A, yaitu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian tentu pernah melihat peta dunia kan? Dalam peta tersebut, kalian dapat melihat posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa. Seperti gambar peta Indonesia yang Ibu sajikan di dalam video ini, di mana menunjukkan bahwa posisi Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Namun perlu kalian ketahui juga ya, bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Di antaranya, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak di antara ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Lalu demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, tepatnya Asia Daratan, dan demokrasi liberal di selatan. Sistem ekonomi Indonesia juga berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di selatan. Selain itu, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Posisi silang Indonesia tersebut merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut dapat datang dari luar maupun dari dalam negeri dalam berbagai dimensi kehidupan. Baiklah, langsung saja Ibu akan membahas mengenai ancaman militer terlebih dahulu. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara saat ini terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman militer merupakan ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, serta ancaman keamanan laut dan udara. Salah satu bentuk ancaman militer adalah agresi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Nah, invasi merupakan bentuk agresi yang berskala besar, yakni menggunakan kekuatan militer yang bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia sendiri pernah merasakan pahitnya diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran wilayah. Lalu, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII, Permesta, serta gerakan 30 SPKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintah yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk ancaman militer lainnya yaitu berupa sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan personel dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Setiap negara pasti mempunyai sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase. Misalnya objek vital yang dimiliki Indonesia yang harus mendapat perlindungan ekstra yaitu misalnya Istana Negara, Gedung MPR atau DPR, tempat wisata, dan tempat pengelolaan sumber daya alam lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Spionase diperlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aksi teror bersenjata. Aksi teror ini merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban
tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata ini dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit untuk diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah. Selanjutnya yaitu gangguan keamanan di laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara perlu mendapat perhatian. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara yang terbentang luas menjadikan Indonesia sebagai perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara yaitu pembajakan atau perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, amunisi, bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan di laut dan pencemaran lingkungan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ancaman-ancaman yang dapat mengganggu integrasi nasional. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah video pembelajaran yang Ibu sediakan tadi telah kalian simak? Baiklah, kalau kalian telah menyimak video tadi, silakan kalian beralih kegiatan yang selanjutnya, yaitu menganalisis kasus ancaman terhadap integrasi nasional. Berikut kalian buka link yang Ibu sajikan atau yang Ibu tautkan, dan kalian simak, tonton, dan kalian analisis video tersebut secara berkelompok. Silakan kalian amati dan kalian tonton ya anak-anak. Saudara, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Sebuah bangunan sekolah SMK Negeri Oksibil di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dibakar. Inilah foto-foto yang didapatkan jurnalis Kompas TV, di mana terlihat sebuah bangunan SMK Negeri Oksibil terbakar. Dalam foto terlihat kepulan asap hitam dan api membakar gedung sekolah. Tidak ada korban jiwa karena kegiatan belajar mengajar masih libur. Tak hanya membakar sekolah, kelompok kriminal bersenjata juga menembak pesawat logistik milik Trigana Air Ikaros nomor registrasi PKH Vivi dari Boven di Goel, tujuan Oksibil. Pesawat ditembaki di ujung Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin pagi, hingga pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Boven di Goel. Hari ini saya bersama-sama Indonesia yang di saat kelompok kriminal bersenjata beraksi, Panglima TNI dan Kapolri Senin siang memberi pengarahan kepada ratusan personil TNI Polri di Makodam 17 Cendrawasih. Soal masih adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI akan melakukan penindakan tegas kepada kelompok bersenjata sehingga memberikan keamanan masyarakat Papua. Ini kan juga memiliki tugas untuk itu, ya, untuk mengamankan masyarakat. Ya, kalau di KKP harus kita laksanakan dengan tegas, namun terukur, dan tentunya dengan masyarakat kita tetap humanis. Senada dengan Panglima TNI, penindakan tegas menghadapi kelompok kriminal bersenjata diperlukan. Kapolri juga terus berkonsultasi dengan Komnas HAM menindak KKB. Tentunya sering berkoordinasi dengan teman-teman Komnas HAM yang ada baik di pusat maupun yang ada di Papua untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan betul-betul bisa proporsional. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, dapat Ibu simpulkan bahwasanya banyak sekali ancaman terhadap integrasi nasional yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Ancaman ini dapat datang dari luar ataupun datang dari dalam negeri sendiri.
Contoh dari ancaman ini seperti agresi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, dan aksi terorisme. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional ini bila tidak disikapi dengan tegas oleh pemerintah, maka akan dapat memecah belah bangsa Indonesia sendiri. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu pada materi pembelajaran yang selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.